Di balik keindahan Indonesia yang alami, tersembunyi cerita gelap yang pernah melanda. Itu adalah era tanam paksa. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa henti, memungut hasil bumi untuk keuntungan Belanda. Mereka hidup dalam keadaan yang mengerikan, diperas dari hak-hak mereka dan diabaikan. Mari kita bersama-sama memahami sejarah ini dan menghormati ketabahan mereka yang menghadapi ketidakadilan. Semoga kita dapat menjadikannya sebagai pengingat bahwa keadilan selalu harus diperjuangkan. Di sini saya Nazwa Oktavia Salsabila dari kelas 11 PPLG 3 absen 24 akan membahas era sistem tanam paksa yang dialami Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak videonya. Tanam paksa merupakan salah satu program bangsa Belanda saat menjajah bangsa Indonesia. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van den Bosch, yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Van den Bosch adalah orang yang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 hingga 1834. Tujuan sistem tanam paksa diantaranya adalah untuk memperbaiki ekonomi Belanda yang mulai terpuruk akibat kalah dalam pertempuran. Kemudian yang kedua, melakukan tanam paksa di tanah jajahan untuk dijual ke pasar dunia. Kemudian yang ketiga, kaum pribumi dimanfaatkan tenaganya dan diperas untuk kerja rodi di bawah pemerintahan. Van den Bosch, Belanda, menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah kulturstelsel dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tebu, dan lain-lain melalui kebijakan ini. Pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanam 1/5 dari tanahnya untuk ditanami komoditas yang sangat laku di pasar Eropa, kemudian menyerahkan hasil ladang kepada Belanda. Di dalam praktik sistem tanam paksa terjadi penyimpangan dari kebijakan-kebijakan Belanda. Beberapa penyimpangan yang terjadi diantaranya adalah pelaksanaan sistem tanam paksa memakai seluruh bagian tanah petani. Petani tetap dikenakan pajak atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor. Tenaga sukarela ternyata dilaksanakan secara paksa dan melebihi waktu yang sudah ditentukan. Dan tak jarang mereka bekerja jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak sempat menanam padi untuk kebutuhan. Dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini menimbulkan berbagai dampak kerugian bagi masyarakat Indonesia. Mereka harus menanggung kebutuhan hidup pemerintah Belanda. Masyarakat tidak hanya mengorbankan harta, tapi juga tenaga bahkan nyawa. Akibat dari penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, dan memaksa warga mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan hidup. Tanam paksa yang ditetapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi pertentangan. Berkat adanya kencaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Dia mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat dari rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi kebaikan rakyat Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah pendidikan atau edukasi, membangun saluran air atau irigasi, dan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi.
Masa tanam paksa itu dinilai sebagai salah satu periode terkelam dalam sejarah Indonesia. Sistem tanam paksa kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan di Indonesia. Sejarah tanam paksa adalah pengingat akan ketabahan dan tekad manusia untuk melawan ketidakadilan. Mari kita bersama-sama menghormati perjuangan mereka dan berkomitmen untuk menjaga hak asasi manusia. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa membuat perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Bye-bye.